saudara-saudariku sekalian, aku akan cerita tentang bagaimana aku bisa sampai ke Dubai dan ke Oman. Masa waktu interview aku malah ditanya, bisa bikin rawon, kamu bisa bikin telur asin, tentang chef internasional, tapi waktu interview dia nanyain bagaimana cara bikin rawon, bagaimana cara bikin mati-matian itu belajar. Sebelum interview itu aku udah ada saus ataupun basic saus ataupun masakan western, Mediterranean. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, Abar Channel. Terima kasih ya buat kalian yang sudah support channel aku, sudah like, sudah subscribe, sudah komen, selalu komen, setia komen. Terima kasih banyak, semoga kalian sehat selalu, sukses dan rezekinya berkah ya. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatnya Abar, teman-temannya Abar, terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah support channel aku, sudah komen, sudah selalu. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dong sekarang juga biar tidak ketinggalan tips menarik ataupun jalan-jalan ataupun makan-makan. Malam ini jam berapa ini ya? Masih jam 8:30. Apa itu namanya? Mungkin di Indonesia udah jam 12:30 ya. Hari ini lapar banget guys. Kalau musim dingin kayak gini guys, bawaannya itu pengen makan aja makan mulu, lapar mulu, pengen ngemil mulu. Kalau musim dingin itu guys pasti aku gemuk karena musim dingin itu membuat kita lapar guys. Apalagi sekarang dingin gini malam-malam pengen banget makan Indomie. Ya sudahlah, aku bikinlah. Gagal sekali diet aku sekarang hari ini. Indomie rasa mie goreng Aceh. Aku suka banget, enak banget ini. Apa itu namanya? Sama nori ya. Sama nori. Robek-robek kayak gitu. Bikin aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya guys, apa itu namanya, sebelum aku lanjutkan ya perbincangan hari ini. Enak banget. Oh ya teman-teman, sambil makan ya, aku akan bercerita sedikit. Banyak yang DM di Instagram, ada beberapa yang DM juga. Subscribernya cuma 4 yang DM ya. Aku kumpulin banyaknya. Bang ceritain dong, apa itu namanya, gimana sih apa itu namanya, awal mulanya kok bisa sampai ke Dubai, bisa sampai ke Oman, ke Muscat kayak gitu. Ada yang bertanya, abang mana prosesnya pindah dari Dubai ke Oman, apakah butuh exit atau segala macam atau aku akan jawab ya. Mungkin aku akan jawab satu persatu karena panjang banget ceritanya, dan juga mungkin ini videonya akan menjadi part 1, part 2, part 3 supaya kalian tidak bosan. Ceritanya berawal dari temanku
Jadi dulu aku punya temen ya, di waktu pertama-tama baru-baru kerja ya, baru-baru lulus, terus kerja di salah satu hotel di daerah Jawa Timur. Temanku ini bilangin ke aku, katanya ada lowongan nih, ayo apply yuk, lowongan di Westin Dubai. Terus ada walk-in interviewnya juga di Shangri-La kayak gitu guys. Terus akhirnya sebenarnya aku nggak kepikiran banget ya untuk ikut interview ke Dubai, karena aku masih waktu itu masih takut gitu, masih muda banget kan, masih fresh graduate, nggak pernah keluar negeri. Dan akhirnya temenku itu maksa, ayo dong ikut, temenin gue, kalau nggak mau kalau nggak gitu ya udah. Kita akhirnya kita berangkat ke Shangri-La Surabaya. Waktu itu ada walk-in interview buat opening team The Westin Minasiahi Dubai. Nah, itu yang interview itu guys, eksekutif chefnya langsung dari Le Méridien Minasiahi. Nah, akhirnya aku diinterview oleh eksekutif chefnya, dan malamnya itu guys aku udah belajar mati-matian belajar basic sauce kayak gitu, basic mother sauce, tahu sendiri kan, ribet banget. Terus resep-resep western, karena aku takut mereka akan nanyain gitu loh. Dan aku kaget banget apa yang ditanyain oleh si itu eksekutif chefnya itu guys. Dia cuma bertanya, kamu bisa bikin rawon sih, tapi dia nyebutnya do you know black soup, Indonesian black soup? Aku bilang Indonesian black soup apaan ya? Terus rawon. Ya rawon. Ternyata guys dia itu kan dia nginep di Surabaya, terus dia makan rawon, dan dia itu tertarik banget sama rawon, dan dia nanyain aku bagaimana resepnya, cara membuat rawon, dan juga kondimen-kondimen yang ada di rawon tersebut. Tentu saja aku bisa jawab, alhamdulillah bisa jawab, karena aku itu kerjaan aku dari sekolah dulu, aku suka bantuin nenekku ya bikin bumbu rawon, bumbu soto, bumbu gulai kayak gitu, karena nenekku itu suka masak, dan terus suka bantuin saudara, tetangga untuk bikinin bumbu-bumbu dasar kayak gitu guys. Dan aku jawab, alhamdulillah aku bisa jawab dengan lancar. Yang kedua ini guys, dia tanyain kan di rawon itu ada kondimennya, yaitu do you know how to make a salted egg? Dan alhamdulillah, dan itu pun aku pernah bikin sama nenekku, alhamdulillah, tapi dengan cara yang tradisional dan tidak modern ya. Jawab dengan cara tradisional atau dengan cara manual gitu. Dan aku jawab, akhirnya dia tertarik banget dan amazed banget, dan alhamdulillah dia suka dengan jawaban aku. Dan aku disuruh nunggu 2 minggu kemudian mereka akan hubungin aku kalau setelah nunggu ya, aku tunggu seminggu 2 minggu kok nggak ada kabar. Waktu itu kita belum punya smartphone ya, tahun 2008 2007. Tahun 2007 itu belum ada smartphone kayak gitu-gitu guys. Jadi belum ada WhatsApp. Jadi kita nunggu email aja. Jadi kita harus ke warnet, rajin buka email di warnet kayak gitu. Zaman dulu warnet ya, tahun 2007 itu booming banget warnet. Terus akhirnya setelah 3 minggu kalau nggak salah ada jawaban di email kalau aku diterima di Dubai, di Westin Dubai Minasiahi Beach Resort. Dan aku Masya Allah sangat bersyukur banget, aku seneng banget, dan aku terus cari temanku yang 2 orang yang ikutan dalam interview itu. Ternyata mereka berdua tidak diterima guys, mereka gagal. Dan di situ aku langsung down. Ya Allah, apakah aku harus berangkat sendirian ke Dubai gitu? Temanku yang ngajak juga nggak diterima guys, nggak lolos pada saat interview.
interview waktu itu. Dan aku dilema di sini, dilema banget. Dilema apakah aku harus terus melangkah ke Dubai ataukah aku menggagalkan semua, mengcancel semua. Akhirnya aku minta petunjuk ya sama Allah. Kalau memang di Dubai itu jalan hidup aku yang harus aku tempuh, maka permudahkanlah. Aku berdoa kayak gitu guys. Tapi kalau memang itu tidak baik, maka jauhkanlah. Dan alhamdulillah doaku terjawab dengan memudahkan segala urusannya ya guys. Waktu itu langsung aku ditelepon, disuruh bikin paspor segala macam. Kalau aku punya paspor langsung segera dikirim, atau kalau tidak punya paspor disuruh ngurus duluan. Nah pada saat itu aku tidak punya paspor, aku langsung ngurus ke Surabaya. Dan mudah banget guys, ternyata dimudahkan oleh Allah. Dan aku harus berangkat sendirian ke Dubai. Dan tiketnya udah datang. Setelah aku ngirimkan paspor, aku dapat tiket sama dapat visa sekalian. Dan aku itu antara berkecamuk banget guys, karena aku tidak kenal siapa-siapa di Dubai dan aku harus berangkat sendirian. Waktu itu lewat airport Ngurah Rai di Bali ya guys. Jadi tiketnya itu Qatar Airways. Jadi aku harus ke Bali, ke Bandara Ngurah Rai ya. So aku harus pergi ke Bali sebelumnya, dan aku harus nginep di temanku di Bali. Nah akhirnya guys aku berangkatlah ke Dubai. Dan ternyata guys Hotel Westin itu belum buka, masih dalam taraf pembangunan. Menunggu Westin buka, di sebelahnya itu ada Hotel Le Méridien Minaseahi. Mereka itu saudaraan guys, satu company ya, yaitu Starwood pada saat itu. Dan aku dipekerjakan di Le Méridien. Di Le Méridien itu hotel yang tertua yang di Dubai, yang di daerah Jumeirah Beach itu hotel tertua guys. Itu udah tua banget dan terkenal banget. Hotel itu rame banget. Dan hari pertama kerja itu guys, nggak kerja guys, karena kita ada orientasi selama 1 minggu. Jadi 1 minggu itu kita orientasi, pengenalan lah istilahnya ya, bagaimana kulturnya Uni Emirat Arab, bagaimana kultur Uni Emirat. Pokoknya dikasih masukan-masukan kayak gitu, apa yang harus, apa yang tidak boleh dilakukan di Dubai dan apa yang boleh kayak gitu. Misalnya kalau Ramadan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang kita diajarin tentang kultur dari Arabic kultur ya, terutama Emirati kultur. Dan di situ banyak sekali belajar. Memang Starwood memang bagus perusahaannya, aku akuin ya. Di situ memang care banget sama staff-staffnya. Mereka juga ada dokter juga di akomodasinya, karena kita dikasih akomodasi, dikasih kafetaria kayak gitu guys. Jadi kalian kalau kerja di hotel di daerah Middle East, kalian akan mendapatkan akomodasi gratis atau tempat tinggal gratis. Terus di situ kalian ada kafetaria atau cafe shop yang disediakan buat karyawan. Pokoknya kalian bisa breakfast, lunch, dinner di situ secara gratis ya tentunya. Dan juga kalian ada dokter dan juga ada suster guys yang selalu memantau kesehatan kita. Jadi kalau kita sakit, kita bisa langsung ke klinik, karena kita punya klinik sendiri, baik itu di akomodasi maupun di kesehatan kita itu di take care ya sama mereka. Masa pengenalan atau orientasi itu guys, aku ditempatkan di salah satu bar bagian dari Le Méridien, yaitu
Di Le Méridien itu ada barnya ya guys, dan bar itu adalah bar yang teramai di Dubai. Kalian yang ada di Dubai atau di Abu Dhabi pasti udah kenal, namanya barnya itu Barasti. Itu barnya itu nggak ada matinya guys, rame terus sepanjang hari, dari pagi sampai pagi lagi. Dan waktu itu aku bener-bener shock banget ya guys, kerja di bar yang number one ramenya di seluruh Dubai. Itu bener-bener membuat aku drop banget, sampai aku berat badanku itu turun drastis 7 kilo dalam 1 minggu. Bayangkan 7 kilo dalam 1 minggu tanpa olahraga. Gila, aku kurus kering guys, bener-bener deh. Nah, itulah ceritanya ya guys ya. Tungguin di kelanjutannya. Jangan lupa tungguin kelanjutan dari ceritaku ini, episode berikutnya, di video berikutnya. So, don't miss it. Sudah menonton. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. See you in the next video. Masalama. Stay safe, stay healthy ya guys.